dan lain sebagainya dalam rangka kita melakukan kegiatan awal perkuliahan secara online. Jadi memang saya saat ini sebagai PLT Ketua Jurusan Teknik Mesin, saya memang sengaja hari ini meskipun awal perkuliahan tidak kita selenggarakan, jadi secara umum kita selenggarakan secara online. Yang saya berharap nanti di sini mungkin para mahasiswa, sebelum saya jauh berbicara, saya ingin bertanya dulu ini, karena di setiap kelas harus ada perwakilan. Saya akan mulai dari ME 1A, bisa konfirmasi ke kita, sudah ada ME 1A, ketua kelas? Sudah, Pak. Sudah, oke, siap, terima kasih. Kemudian ME 1B sudah ada? ME 1B? Hadir, Ya, Pak. oke, siap. Kemudian ME 1C sudah ada? Hadir, Pak. Ya, siap. Kemudian ME 1D? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, siap. ME 1E? Siap, hadir, Pak. Oke, terima kasih. ME 1F? Siap, hadir, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Hadir. MS 1A sudah ada? MS 1A? Hadir, Pak. Aduh, siap, terima kasih. MS 1B? Hadir. Hadir, Ya, Pak. hadir. Kemudian KE 1A sudah ada? Hadir, Pak. Ya. Hadir. KE 1B? KE 1B? Hadir, Pak. Ya. Ya, paling tidak ada perwakilan ya. Kemudian KE 1C sudah ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Terima kasih. Kemudian PE 1A. Ya, terima kasih. Berarti ini sudah ada perwakilan semua. Tapi ini tidak terbatas ya. Saya harapkan teman Anda yang lain bisa mengikuti, nanti bisa bertanya apapun yang belum diketahui. Jelas ya? Nah, kemudian ini acaranya, ini sementara saya akan memberikan informasi, sambutan, kemudian nanti habis saya ada informasi mengenai pembelajaran daring atau online. Ya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Yanuar ya. Jadi nanti Anda bisa tanya. Jadi setelah saya sebagai PLT Ketua Jurusan, kemudian nanti dari perwakilan dosen untuk penjelasan masalah kuliah online Pak Yanuar. Nah, kemudian nanti ada para kaprodi akan menambahkan informasi yang mungkin berguna bagi Anda semua. Mungkin acaranya itu ya, sampai nanti kita tanya jawab. Jelas? Kita mulai yang pertama, informasi dari jurusan. Tadi memang ada yang sudah datang di bengkel praktikum ya, di workshop. Tapi akan kita sampaikan lagi, karena tadi belum semua, hanya mesin. Sekarang kan energi ada semua ya, baik KE maupun PE. Yang pertama, jadi sesuai dengan aturan pemerintah, kuliah teori wajib daring online. Jelas ya? Nah, kemudian di sana juga berbunyi, untuk kuliah praktik, lab, itu memang bunyinya sedapat mungkin daring. Jelas ya? Artinya di situ memang berpeluang bisa praktik itu offline. Jelas ya? Nah, kemudian memang di situ diperuntukkan, jadi secara di Kemen itu memang kuliah praktik itu 3 khususnya itu tidak boleh dihalang-halangi untuk lulus. Itu pertama. Kemudian praktik yang berkaitan dengan kompetensi itu juga dengan membaca tadi ada peluang, maka untuk jurusan mesin, nanti saya jelaskan lagi, itu dari masukan para prodi dan kaleb, nanti praktiknya juga offline. Tapi tentunya ini saya berdasarkan masukan dari prodi dan kaleb.
memang secara umum kita sudah mengajukan ke Politeknik untuk perkuliahan offline-nya praktik ya. Jadi saya jelaskan, mungkin waktu warna kita sudah sampaikan ya, mungkin Anda nanti yang belum jelas bisa tanya. Khusus untuk ME dan MS, baik ME yang 1A sampai F itu, kemudian MS-nya A dan B, itu praktiknya offline. Jelas ya? Nah, yang KE sesuai dengan permintaan Kaprodi dan Kaleb, itu praktek untuk mahasiswa KE dan PE itu offline setelah minggu ketiga. Jadi nanti bisa offline dulu, online dulu, minggu 1, 2. Memang hari ini kita khususkan untuk kegiatan awal perkuliahan saja. Jadi ini intinya memang belum masuk, tapi besok yang mesin sudah bisa masuk. Jadi dari situ nanti offline-nya yang mesin bisa masuk. Nah, kemudian nanti untuk teorinya semuanya online. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Yanuar ya, nanti Anda bisa tanya. Nah, tadi memang saya sudah sampaikan secara tatap muka dengan mahasiswa mesin. Mungkin ini teman-teman mahasiswa yang dari konversi energi, baik KE maupun PE, intinya meskipun kalau nanti, jika nanti masuk di minggu 3 offline, berarti tetap memperhatikan protokol. Ya, saya harapkan itu. Termasuk yang mesin tadi sudah saya sampaikan. Jadi biasanya di kita, saya kebetulan background-nya dari mesin ya, saya bercerita di mesin. Jadi kalau mesin itu sekali masuk kan 24 ya, satu kelas itu 24. Kemudian nanti yang KI biar nanti Prodi yang jelaskan, yang mesin itu 6 D3 ME, 2 sarjana terapan MS. Nah, sekali masuk nanti pagi dan siang. Yang pagi itu mulai ya pagi jam 7 sampai jam 2 itu untuk kelas ME 1A, B, C dan MSA. Itu masuk pagi. Kemudian yang masuk siang itu adalah ME 1D, E, F dan MS 1B, itu masuk siang. Itu ya tiap harinya. Jadi nanti kalau di dalam kita pakai 18 minggu kali tatap muka, nanti di jadwal tadi sudah saya sampaikan, sudah saya bagikan jadwalnya, bisa nanti minta temannya yang tadi datang ya, khususnya yang mesin yang nanti bisa dilihat. Nah, jadi kalau pagi tadi sudah saya sampaikan, yang ME itu ada 3 kelas, MS ada 1 kelas. Ya, ini saya bicara yang mesin ya, biar jelas. Nah, karena kondisi pandemi, jadi masuknya nanti yang pagi tetap kelasnya itu, cuma pelaksanaan, karena biasanya di kita akan masuk dibagi satu kelas dibagi 2 grup. Itu ada grup 1, grup 2. Biasanya ada 12, nomor absen 1 sampai 12 dan 13 sampai 24. Karena kondisi pandemi, sesuai dengan protokol, kita menggunakan setengah kapasitas. Jadi nanti yang masuk minggu ini, Senin dan Selasa, praktiknya untuk kelas A, ingat tadi A, B, C, dan MSA, kita contoh kelas A, itu masuk minggu ini adalah kelas A, nomor absen 1 sampai 6. Tadi saya sampaikan itu. Ya, 1 sampai 6 masuk Senin Selasa. Kemudian yang grup satunya itu 13 sampai 18 itu masuk Senin Selasa. Ya, 16, 13, 18 itu karena beda seksi, yaitu masuknya Senin Selasa. Minggu depannya baru masuk yang ME 1A itu adalah nomor absen 7 sampai 12. Siangnya Ini peng. Ya, paginya ya. Kemudian siangnya yang nomor 19 sampai 24. Itu selalu seperti itu. Ya, karena harus bergantian. Ya, nanti tadi sudah saya jelaskan, nanti kalau
memang kurang jelas bisa tanya, ya itu mengenai praktikum. Ya. Nah kemudian tolong ya Anda sudah tahu dosen walinya siapa, ya. Kemudian saya harapkan Anda membuat WA group, ya. Tanya dosen wali, Anda lihat jadwal, kemudian Anda harus, ya terutama ketua kelas harus ketemu dengan dosen pengampu, ya. Karena setiap dosen pengampu nanti akan membuat WA group, ya. Karena pembelajaran kita pakai daring itu yang wajib harus pakai El Nino, itu yang dari Politeknik, yang nanti akan dijelaskan oleh penggunaannya oleh Pak Yanuar, ya itu harus pakai El Nino. Kemudian pendukung yang lain bisa pakai email, pakai Google Meet, pakai WA, terserah, tapi intinya harus pakai El Nino. Makanya nanti tolong Anda perhatikan dalam menggunakan El Nino yang akan disampaikan oleh Pak Yanuar. Jelas ini? Ya, jadi tolong Anda perhatikan, ya. Mungkin sementara ada yang bertanya dulu. Ada yang tanya? Ya, tadi memang kita sudah saya jelaskan waktu kita tatap muka, ya. Nah, kemudian memang di dalam aturan kementerian itu, terutama yang luar Jawa, tadi kebetulan sudah ada ya, intinya di dalam aturan itu memang kemungkinan ada yang baru datang, ya. Jadi kalau memang ada orang tua yang keberatan, kita nggak bisa melarang, tapi tentunya harus sesuai prosedur. Jadi yang tidak bisa datang, tetap Anda harus menyampaikan surat, ada tanda tangan orang tua. Nanti bisa di-email ke kita, ya. Jadi harus ada suratnya. Karena apa? Karena nanti surat itu akan kita tembuskan ke dosen pengampu, terutama yang praktikum. Ya, karena kalau Anda nggak ada nilai praktikumnya, jangan-jangan nggak lulus nanti, ya. Karena Anda 18 minggu itu di setiap seksi kadang-kadang cuma 4 kali pertemuan. Jadi kalau Anda tidak dapat, ya tentunya akan mempersulit Anda sendiri, ya. Tentunya nanti kalau Anda kirim surat, nanti kita akan menyampaikan ke dosen pengampu. Otomatis kalau memang itu nggak bisa datang, ya harus pakai daring. Tentunya ada aturan tersendiri lah. Kalau Anda tarik daring dengan offline kan tentunya beda, ya. Jadi mungkin Anda akan, ya tentunya kalau memang itu memang keberatan, ya apa boleh buat, ya. Tapi tentunya tetap harus muncul nilai. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Barangkali nanti setelah akan dijelaskan penggunaan daring oleh Pak Yanuar, kemudian nanti Kaprodi mau menambahkan apa yang ada di prodi masing-masing, nanti kita bisa sharing, bisa tanya jawab yang mungkin Anda tidak tahu, mungkin akan saya jawab, atau nanti para kaprodi akan menambahkan informasi yang sesuai dengan prodinya, karena punya karakter yang beda-beda. Mungkin sementara itu perlu yang saya sampaikan, barangkali nanti akan saya jawab kalau ada yang bertanya. Silakan yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Kemarin kan ada info dari kakak tingkat kalau prodi KE dan PE hari Jumat masuk untuk pengarahan dari jurusan kan, Pak. Jadi Jumat itu PE dan KE udah belum masuk untuk pengarahan, Pak. KE yang belum masuk pengarahan di sini ya? Enggak, kan hari Jumat jadwal saya KE 1A ada praktek dan katanya itu pengarahan jurusan. Itu tetap datang ke Polines atau enggak, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi begini, memang di dalam penentuan offline ini saya harus melibatkan Kaleb dengan Kaprodi. Nah, untuk kerja praktik, karena mungkin yang KE dan PE itu ada yang di praktek teknologi mekanik di bengkel, maka kecuali itu Anda masuk di hari Jumat itu kalau nggak salah. Nah, informasinya tentunya dari sini. Jadi harusnya ikut Zoom di sini nggak masalah, ya. Tapi ya harus ikut di sini karena toh nanti hari
itu masuk ya, kecuali ini yang praktek di bengkel ya, karena KAI kan juga dapat praktikum di sini. Kecuali praktikum selain di bengkel, itu kan sesuai dengan permintaan Kaleb dan Prodi setelah minggu kedua, jadi minggu 3 baru masuk ya. Tapi untuk bengkel tetap Jumat Anda masuk. Mungkin itu ya. Ada yang kurang jelas? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya. Untuk pakaian prakteknya itu kan belum ada tahu Pak. Itu gimana Apanya? Pak? Apa Mas? Untuk pakaian praktek Pak. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk pakaian praktik karena belum siap ya, artinya mungkin Anda datang, mungkin 2 minggu baru datang ya, termasuk jadi kalau kita praktik itu harus pakai APD, alat pelindung diri, termasuk pakaian, kemudian safety shoes ya, sepatu, kemudian saat ini harus pakai masker ya. Kemudian pakaian kerja itu belum ada. Jadi kalau Anda saat ini silahkan pakai kaos dulu, nggak masalah ya, pakai kaos ya, kaos 3. Tapi intinya kalau Anda berangkat, ingat ke kampus harus pakai pakaian yang ada kerahnya, jelas ya. Tapi nanti kalau pas praktek silahkan dia pakai kaos blong, itu nggak masalah. Jangan kaos apa itu, kaos kutang ya, harus kaos blong tapi pakai baju dulu ya, jelas ya. Jadi kalau masuk kampus harus pakai pakaian berada kerahnya, itu intinya. Kalau pas praktek pakai kaos nggak masalah, kecuali yang dari SMK kalau masih punya pakaian kerja silahkan gunakan. Dan sepatu, ingat sepatu kulit ya, bukan cat. Nanti toh Anda akan dapat ya, nanti ada sepatu yang diseragamkan. Tapi intinya jangan pakai cat. Mungkin itu jawaban saya ya. Silakan mau tanya lagi. Pak, izin Ya. bertanya Pak. Ya, siap. Saya Aziz dari MS1B. Ya. Jadi ketua kelas diharapkan untuk menghubungi dosen pengampu praktik ya Pak ya? Iya. Ya, artinya dia dosen pengampu mata kuliah juga praktek juga dihubungi harusnya. Ya. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya. Nah, tolong nanti jadwalnya tadi sebagian sudah kita bagikan, Anda minta supaya di-share. Jadi di jadwal praktek itu muncul ada semua keterangannya, muncul mata kuliahnya, praktiknya apa, dosen pengajarnya siapa, ada semua. Tapi intinya kalau yang tidak bisa datang, Anda harus bersurat dulu ke jurusan, kemudian jurusan akan menginformasikan ke dosen pengampu. Jadi paling tidak dosen pengampu nanti ada, nah nanti Anda harus tahu ke dosen pengampunya siapa, kalau nggak bisa datang berarti pakai online. Jelas ya, tapi ya itu online sudah saya sampaikan di awal, tentunya tidak akan sama dengan yang offline. Mungkin itu ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Hilda dari ME1F. Kemarin dapat info dari Kating bahwa minggu depan praktik perkuliahan libur, Pak. Apakah benar? Terima kasih. Jadi kalau di jadwal kan nggak ada apa itu tanggal merah. Jadi intinya ini adalah minggu pertama. Ingat, kita ada 18 minggu, ya udah itu masuk semua di situ. Ya, jadi nggak ada libur kecuali ini yang tadi saya katakan, yang KE dengan PE praktek selain di bengkel itu baru mulai di minggu ketiga. Tapi mesin Anda ME, MS ya itu masuk mulai minggu ini praktikumnya ya secara offline. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Ini ada yang bertanya, ini Asis ya. Pak, untuk besok yang belum punya sepatu safety, gimana? Ya tentunya pakai yang jangan sepatu cat. Ya, ingat, ya jangan sepatu cat. Memang politeknik itu didesain Anda nanti kalau keluar ke industri, ke institusi itu, ya seperti orang bekerja itu,
ya harus pakai sepatu pengaman, ya, safety shoes, pakai itu sudah didesain supaya Anda terbiasa, termasuk rambut. Jangan gondrong, nanti kalau Anda di mesin bor itu berbahaya ya. Makanya semua didesain seperti sana. Nanti Anda keluar dari politeknik, itu sudah secara fisik sudah siap di dunia industri. Ya. Kemudian ada lagi, Pak, untuk kegiatan offline praktek perlu tes. Jadi sudah tadi ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Saya, Pak. Ya. Nama saya Mukti Guzairi dari kelas ME 1D. Ya, Pak, yang bertanya, di kelas-kelas ada kurikulum nggak? Di jadwal. Jadi di jadwal itu kan cuma kalau Anda dapatnya cuma semester 1. Jadi kurikulum secara keseluruhan tidak ada. Tapi kalau memang diperlukan nanti kalau Anda pas masuk bisa saja, ya. Ada lagi nanti di buku panduan Anda dapat apa enggak tahu. Buku panduan politeknik itu sebenarnya muncul semua kurikulumnya, bukan cuma mesin, bukan sama MS ada, KE ada, PE ada, di buku panduan politeknik. Kita sudah diminta datanya, jadi mesti Anda dapat itu, ya. Anda bisa baca di sana. Ada buku panduannya. Oh, ada buku panduannya. Oke, terima kasih. Ya. Yang lain lagi? Saya batasi sampai jam 10, ya. Nanti saya berharap nanti Pak Yanuar bisa menyampaikan penggunaan El Nino. Ini sampai masih 5 menit lagi, silakan yang mau tanya. Ini ada yang bertanya mulai dari Ferry Setiawan. Ini izin bertanya ya. Nanti untuk kegiatan offline praktek wajib pakai face shield atau cuma masker. Saya kira minimal masker lah ya Anda gunakan. Kalau Anda pakai face shield ya silakan, nggak apa-apa, lebih baik. Tapi minimal masker. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Prakteknya mulainya nanti siang, sudah mulai apa besok pagi, Pak? Udah gini aja, saya tentukan besok pagi karena jurusan diberi kesempatan itu untuk kegiatan awal perkuliahan secara online dari jam 6 tadi sampai jam 6 sore. Jadi saya tentukan hari ini tidak ada dulu lah ya, tapi sekarang besok Anda sudah siap. Ya memang kita kehilangan 1 hari, tapi nggak masalah lah, karena ini bisa tanda jawab ya, nanti sampai jam berapa kita nggak tahu ya. Jadi baik yang pagi maupun yang masuk siang ini berada di sini semua. Ini sudah ada 196 yang masuk ya. Jadi Anda totalnya sekitar 288 mahasiswa ya. Jadi saya sudah sampaikan, paling tidak ketua kelas ada, perwakilan ada. Jadi informasi yang saya sampaikan bisa di-share ke teman-temannya ya. Jadi hari ini tidak ada praktek, langsung aja besok kita praktek. Ada yang tanya lagi? Pak. Ya, Pak mau tanya. Ya, satu-satu. Pak, besok kan udah praktek Pak? Ya. Kan besok prakteknya kan dari absen 1 sampai 6 dan 13 sampai 18. Ya. Lah yang absen 7 sampai 12 dan 19 sampai 24 pada hari itu tuh ngapain, Pak? Ya, absen saja atau gimana? Di kos-kosan. Ya, nggak apa-apa. Biar kerumunan terkurangi lah ya. Makanya dia sudah saya jelaskan. Kemarin kita jadwal Senin Selasa kan ya, Anda kan mendingan seperti itu. Barangkali kalau rumahnya di daerah Ngaran kan bisa pulang. Tujuannya untuk mengurangi kerumunan kita ya. Jadi tolong kita utamakan keselamatan. Ya, itu ya. Silakan. Pak mau tanya lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya ada yang belum punya safety shoes, itu apa boleh pakai sepatu biasa, Pak? Diharuskan safety shoes, Pak? Boleh, kalau belum punya. Nanti akan dikoordinir oleh jurusan dalam penggunaan Anda sepatu safety shoes-nya. Tapi kalau belum punya, jangan pakai sepatu cap. Ya kulit yang seperti yang lainnya itulah, ya.
jangan sepatu cat, tapi kulit. Jelas ya? Meskipun belum safety shoes ya, pakai yang kulit tapi. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aziz dari MS1B. Ya. Ya kan untuk minggu ini mulai praktiknya besok. Nah, minggu depan hari Senin Selasa. Nah, hari yang minggu ini kan cuma dapat praktek 1 hari, yang minggu depan 2 hari itu gimana, Pak? Enggak apa-apa. Nanti tak carikan celah supaya kalau memungkinkan saya ganti di hari yang lain dalam waktu pas praktek itu. Ya memang yang minggu ini cuma dapat sekali ya. Karena kan memang sebetulnya 4 kali sudah dapat 2 kali, apalagi ini kosong berarti cuma 1 kali. Tapi akan saya cari celah, mudah-mudahan nanti bisa ya. Nanti kita bicara dengan kalian untuk mengganti hari ini. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, kalau sepatunya pakai sepatu bengkel bekas SMK, oh nggak masalah ya. Silahkan, sementara ini pakai itu dulu nggak masalah. Kemudian bawahnya, Pak izin bertanya, kalau sudah beli sepatu safety, nah ini, kita kan nggak tahu safety-nya seperti apa, makanya itu. Ya. Nanti coba kita lihat nanti ya. Karena ini kan kita lihat bentuknya seperti apa, safety shoes-nya kan saya nggak tahu. Ya bawa aja dulu nggak apa-apa, nanti kita lihat ya. Izin bertanya, buat mesin itu siang apa? Sini ntar ya, mesin itu siang apa? Gimana Pak? Jadi gini, jadi ini siapa nih Andigus ini ya. Jadi untuk ME dan MS ya itu prakteknya ingat tadi sudah saya sampaikan. A, B, C dan MSA itu masuk pagi ya, kemudian di EF dan MSB itu masuk siang untuk semester ini. Semester ya, jadi jam 7 sampai jam 2. Nah, kemudian yang tadi siang masuknya jam 2 sampai setengah 9. Semester ini, nanti semester depan itu dibalik jadi adil ya. Kemudian ada lagi diharuskan pakai ya, face shield itu minimal Anda pakai masker, lebih baik nggak masalah, asal tidak mengganggu dalam proses Anda praktikum. Ya, tapi kalau masker harus ya, itu kan nggak akan mengganggu. Kemudian Hilda ini, untuk perempuan diwajibkan memakai celana apa Pak? Ya, sebetulnya tetap Anda pakai celana saja, karena nanti Anda di bengkel itu pakai wearpack. Wearpack itu celana yang langsung overall itu dari baju sampai celana. Nah, menurut aku, kamu pakai rok malah kangelan nanti ya. Yang cewek ini ya. Jadi pakai celana lah. Kemudian, kalau praktek hanya 6 orang per minggu, berarti dalam sebulan mahasiswa, ya intinya seperti itu ya. Jadi kapasitas itu 12, jadi kalau prakteknya di suatu mesin itu 4 kali cuma dapat 2 kali. Itu resiko lah ya, ini karena kondisi yang tidak bisa kita hindari lagi karena COVID. Kemudian Arif Susanto ini, untuk MS kan Senin Selasa ada praktek offline. Nah untuk kelompok yang tidak offline, ya free. Ya, absennya nanti didobel istilahnya ya. Jadi absennya nanti Anda dobel karena biar Anda tidak kena kompensasi ya. Jadi karena memang kondisinya, jadi nanti ada 4 kali absen, Anda masuk 2 kali tapi absennya 4 kali. Kemudian kalau izin sakit kan harus menyerahkan surat dokter ke tapi kitanya masih di luar kota. Jadi gini, aturan sakit itu harus ada dokter ya dari sana, dari luar kota. Kemudian pas Anda masuk itu harus minta rekomendasi dari dokter poliklinik Polines ini ya. Ingat ya, ada aturannya 3 hari setelah itu loh ya. Jadi harus segera ya, jangan terlambat karena ada aturannya. Anda bisa baca di Perak nanti. Jadi surat dokter dari sana diklarifikasi di dokter poliklinik Polines.
Kemudian ini siapa ini? Yunus. Dia bertanya, memakai celana bahan apa celana training ya Pak? Jangan training itu mau olahraga, jangan ngawur. Ya pakai celana lah. Jin malah nggak apa-apa. Pakai training malah kayak wong dolan nanti ya nggak boleh. Harus celana. Kemudian ini Pramudia. Untuk safety-nya itu warnanya bebas. Ya nanti makanya ini warnanya nanti kalau sementara Anda ya asal kulit aja. Ya. Nanti akan ada keseragaman ya, warnanya tentunya diseragamkan. Ada yang tanya lagi? Silakan. Ini sudah lewat 5. Saya baca pertanyaan yang terakhir ya. Keadaan emergensi untuk yang sudah kos dan tidak mempunyai sepatu safety, gimana ya Pak? Kalau mau pulang tempuh jauh, rumah jauh dan mepet. Ya, kita nggak gini, ya. Cobalah Anda konsultasi dengan teman Anda. Ya, jangan sepatu cat intinya itu, jileng sih rapopo. Ya, harus sepatu kulit ya. Jangan cat pokoknya, cari pinjaman dulu. Pakai kalau sepatu running sepatu lari itu Pak. Ingat ya, saya tidak memperbolehkan pakai sepatu cat. Yang belum punya, kamu cari temanmu dulu yang belum masuk dipinjam dulu, ya. Udah, gitu aja. Kalau punya uang ya beli, kalau enggak ya pinjam temannya dulu harus, ya. Terus ada lagi nih apa nih? Ya ini sama saja sepatu ya, bisa pinjam temannya dulu lah. Diatur pokoknya jangan sepatu cat. Sneaker itu sepatu apa ini? Isopo ki, Sahro ini, Siti Fatimas. Sneakers itu kan sepatu cat Pak, biasa. Oh ya ngantuk. Pokoknya kan nggak boleh, pinjam temannya dulu. Wes ya, nanti pertanyaan selanjutnya setelah paparan penggunaan El Nino dari Pak Yanuar. Kami persilakan Pak Yanuar untuk tolong diperhatikan ya. Ini untuk paparan penggunaan El Nino dalam Anda kuliah daring ya. Pak Yanuar kami persilakan, monggo Pak Yanuar untuk menginformasikan penggunaan El Nino di Politeknik. Terima kasih. Sementara para mahasiswa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Artono. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Artono, PLT Kajur. Yang tadi Kajur terpilih Bapak Abdul Syukur, Bapak Kaprodi, Pak Riles, Pak Wayono, Pak Agus Slamet, Pak Mulyono, dan dosen-dosen mesin sekalian. Dan yang saya sayangi mahasiswa baru teknik mesin, jurusan teknik mesin Polines. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Artono mengenai perkuliahan di masa pandemi ini, ya. Nah, kurang lebih nanti untuk yang teori kita menggunakan wadah bernama El Nino. Nah, El Nino itu adalah e-learning-nya Polines. Nah, kemarin kita sudah intinya pada hari ini kita akan coba menerangkan kepada mahasiswa baru supaya nanti waktu perkuliahan bisa lancar seperti itu. Oke, ini perkenalan dulu. Nama saya Mas Yanuar, dari panggil Yanuar atau Mahfud. Ya, ini ada nomor HP saya, bisa dicatat adik-adik ya. Nomor HP ini bisa dicatat. Nanti kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan El Nino, nggak bisa login atau bagaimana, bisa ditanyakan ke WA. Tapi sebelumnya, adik-adik sebelum WA saya, adik-adik cek dulu YouTube saya. Jadi barangkali di YouTube sudah ada jawabannya, jadi nggak perlu WA saya. Jadi nanti adik-adik cek dulu di YouTube. Kalau jawabannya sudah ada di YouTube, tidak perlu WA saya. Tapi kalau di YouTube tidak ada, bisa WA saya. Itu ada HP saya nomornya di situ, IG juga ada, Facebook juga ada. YouTube saya namanya Yanuar Mahfud Safarudin. Adik-adik bisa buka YouTube saya di sini ya. Jangan lupa di subscribe ya. bit.ly/mahfud_yt. Nanti materi tutorial ini akan saya upload di YouTube. Nanti adik-adik kalau misalkan nanti besok-besok lupa, bisa menonton ulang materinya di YouTube.
Oke, kurang lebih materi yang akan saya sampaikan ada 6 ya. Pertama adalah caranya login, kemudian caranya memilih kuliah, kemudian caranya download materi, diskusi, caranya mengumpulkan tugas, dan caranya mengisi kuis. Kita masuk ke yang pertama ya, login ya. Nah, untuk login, adik-adik bisa membuka website-nya ya, elnino.polines.ac.id ya, elnino.polines.ac.id. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nah, nanti adik-adik loginnya dengan klik di pojok kanan atas ini ya, login ini ya. Diklik ini. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, nanti username sama passwordnya adalah ini ya. Nah, username-nya adalah name masing-masing tanpa titik ya. Name masing-masing tanpa titik. Saya kasih contoh, misalkan misalkan salah satu ada yang hafal NIM-nya enggak? Ada yang mau? Ya, Mas Imam. Ya, saya hafal, Pak. Mas Wito ya. Wito ya namanya ya? Iya. Hafal NIM-nya enggak? Hafal. Berapa NIM-nya? 321 321 20 24 424 ya. Iya. Ini username-nya, username tanpa titik, passwordnya Polines P-nya besar, bintang 2020. Polines bintang 2020 ya. Ini ya. Nanti kalian login. Harapannya langsung diganti passwordnya ya, Dek ya. Ini sudah masuk nih. Ini kalau udah gini berarti sudah login. Ya. Nama ini berarti sudah login. Harapannya nanti langsung diganti passwordnya dengan cara klik preference ini ya. Klik preference. Nanti add change password ini, nanti diganti passwordnya ya. Karena kalau tidak diganti passwordnya nanti bisa dikerjain temanmu ya. Bisa dikerjain temanmu. Nah, ini online ya. Untuk cara login dulu ada pertanyaan enggak? Jadi dibuka websitenya elnino.polines.ac.id. Nanti masukkan klik login ya. Nanti username-nya adalah masing-masing tanpa titik dan passwordnya adalah Polines bintang 2020. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ulangi. Ini login dibuka elnino.polines.ac.id. elnino.polines.ac.id. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan? Halo? Ya, kelihatan. Nanti kalau di tengah-tengah tidak kelihatan, nanti kabari aja. Setelah muncul kayak gini, diklik pojok kanan atas login ya. Diklik login. Nah, nanti diklik username-nya adalah NIM tanpa titik. Passwordnya adalah Polines bintang 2020 ya. Nah, ini nanti diklik login. Nah, ini berarti sudah masuk. Caranya tahu sudah masuk atau belum, di pojok kanan atas sudah ada namanya ini ya. Nah, ini udah namamu ini, berarti sudah login ini berarti. Itu, ada yang tanyakan? Itu caranya login. Ada yang tanyakan? Pak. Ya, silakan. Siapa yang nanya nih? Monggo langsung. Tidak. Tidak ada, oke langsung ya. Sekarang masuk ke materi kedua, yaitu memilih kuliah ya. Ini misalkan Mas Wito. Cara memilih kuliah, adik-adik bisa klik 3 garis ini. Nah, nanti di sini ada mata kuliah yang sudah dibuka sama dosennya. Dalam hal ini Mas Wito ini yang sudah dibuka mata kuliahnya adalah Kimia Terapan 1 ya. Jadi cara memilih mata kuliahnya itu diklik ini
garis 3 ini. Nah, nanti di sini ada pilihan mata kuliahnya ya. Nah, nanti di sini tidak cuma kimia terapan 1, nanti di pojok kiri ini nanti ada banyak mata kuliah yang di semester 1 ini. Nah, dalam hal ini yang sudah dibuka baru 1 mata kuliah yaitu kimia terapan 1. Nanti di sini ada banyak mata kuliah. Nah, ini diklik aja Mas, nanti dengan klik nanti akan masuk ke El Nino-nya. Nah, ini sudah diisi nih sama dosennya. Jadi gitu ya, cara memilih mata kuliah adalah dengan klik 3 ini, kemudian di ini ada pilihan mata kuliahnya. Oke, saya kembalikan lagi ke awal. Nah, caranya dengan klik ini ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, ntar sambil saya toto. Oke, kalau enggak ada, kita masuk ke materi ketiga, yaitu download materi ya. Download materi. Ini saya logout dulu ya. Saya logout. Saya login pakai akun saya. Seolah-olah saya mahasiswa. Ini saya sudah bukakan mata kuliah 1. Coba tutorial El Nino nih ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan materi, diskusi, tugas, sama kuis. Untuk materi biasanya logonya adalah logo PPT seperti ini ya. Nah, ini berarti materi ini isinya adalah PPT. Nanti ada lagi materi yang isinya PDF, logonya nanti PDF di sini. Adik-adik tinggal diklik di sini di materinya ini, nanti akan muncul, nah nanti akan download ya. Secara otomatis akan download PPT-nya, tinggal dibuka materinya, nah nanti sudah masuk di materinya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen akan mengupload mata kuliahnya, PPT-nya bisa PPT, bisa PDF, bisa Word di El Nino. Nanti akan muncul di tampilan adik-adik di sini yang logonya seperti PowerPoint ini atau PDF nanti ya. Itu tinggal adik-adik klik, nanti langsung otomatis download. Nanti setelah di-download bisa dibuka. Ya, itu caranya mendownload materi. Gampang ya? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum ada ya? Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, ini tadi sudah, login sudah, memilih mata kuliah sudah, download materi sudah, diskusi sekarang ya. Nah, nanti bisa jadi ada Bapak Ibu dosen yang membuka diskusi ya. Diskusi itu ciri-cirinya adalah ada logo biru hijau ini ya. Ini diskusi. Nah, ini nanti berarti adik-adik diminta untuk komen di sini ya. Komen di sini, nanti komennya adik-adik ini yang akan dinilai. Misalkan diskusi 1 ini saya klik. Nah, di sini ada tulisan diskusikan tentang prinsip kerja trafo ya. Jadi nanti kita itu disuruh berdiskusi tentang prinsip kerja trafo. Nanti adik-adik jawab di sini, di reply. Nah, hasil ketikan reply adik-adik itu yang akan dinilai oleh dosen. Caranya diklik aja reply ini ya. Nah, habis itu akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan aja kata-katanya. Prinsip kerja trafo adalah 1 apa gitu ya. 2 apa gitu. Nanti kita setelah sudah bisa juga kita ngupload file di sini, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, kita post ke forum. Nah, sekarang sudah muncul jawabannya. Jadi diskusi yang dibuka sama dosen tentang prinsip kerja trafo sudah ada komentar saya selaku mahasiswa ya. Ini misalkan saya selaku mahasiswa bahwa saya menjawab prinsip kerja trafo adalah ini dan ini gitu ya. Ini yang nanti akan dinilai sama dosennya. Jadi gitu. Caranya diskusi adalah pertama klik dulu diskusinya ya. Diklik diskusinya. Kemudian adik-adik bisa klik reply. Dan nanti diisi di sini jawabannya apa gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, biar nggak ngantuk, salah satu ada nggak yang pakai online-nya pakai laptop? Coba Mas Adam ya, Adam KE. Ya Pak. Kamu udah familiar dengan Google Meet? Belum Pak. Coba kamu klik presentasikan sekarang Mas. Bisa enggak? Di pojok kanan bawah itu ada presentasikan sekarang. Ya, bagus. Nah, sekarang kamu buka tab baru, Mas. Nah, kamu klik elnino.polines.ac.id. Yang lainnya nyimak ya. Nah, sekarang kamu login. Nah, ini username-nya login, Pak. Ya, enggak apa-apa, langsung aja login. Login, namanya Adam Galih ya. Sebentar, tambahkan namamu. Adam Galih. Nah, coba kamu refresh, Mas. Refresh. Nah, di situ sudah ada mata kuliah satu lagi ya. Coba tutorial El Nino ya. Nah, coba dibuka. Coba kamu download materinya, Mas. Bisa enggak? Oke, bisa ya. Jadi gitu ya teman-teman, caranya download materi itu yang berupa PPT. Nanti tinggal diklik, nanti akan di-download. Nanti bisa dibuka sendiri di laptop. Oke, sekarang di close. Coba diskusi Mas, yang diskusi. Ya, diskusi ini ada diskusinya. Diskusikan tentang prinsip kerja trafo. Nanti caranya kamu tinggal klik reply ya. Nah, di situ klik reply. Nah, di situ tinggal kamu tulis jawabannya. Terserah jawabannya apa. Ini coba aja dulu. Ini aja ya, Pak. Ya, coba kita aja enggak apa. Ini kalau sudah di post ke forum. Nah, di sini sudah masuk 2 jawaban. Jawaban saya dan jawabannya Mas Adam Galih ya. Nah, nanti dosen ini akan menilai dari sini. Oke, kita masuk ke materi ketiga. Mas Adam Galih jangan dikeluarkan dulu. Materi ketiga adalah caranya mengumpulkan tugas ya. Nah, dimasukkan lagi ke tutorial ini. Coba tutorial. Nah, di situ ada 2 buah tugas, Mas. Tugas 1 sama tugas 2. Coba kamu klik tugas 1. Ini caranya mengumpulkan tugas ya. Ini coba klik tugas 1. Jadi tugas 1 ini itu jadi tipe tugas ada 2. Tugas pertama adalah tugas yang berasal dari file. Tugas kedua adalah tugas yang berasal dari ketikannya dosen langsung di El Nino. Ini adalah tugas yang berasal dari file. Nah, di situ ada tulisan tugas 1. Di situ ada rundown itu ya. Kemudian submission status no attempt, berarti adik-adik belum mengumpulkan. Grading status not graded, berarti belum dinilai. Due date artinya adalah deadline ya. Jadi adik-adik harus diperhatikan. Due date itu adalah deadline. Jadi adik-adik tidak boleh mengumpulkan lebih dari tanggal itu. Hari Senin 5 Oktober jam 12 siang. Atau 6 hari dari sekarang. Jadi itu due date dan time remaining ini adalah deadline dari tugasnya ya. Nah, sekarang instruksi tugasnya apa? Adik-adik bisa diklik di rundown 1 itu. Coba diklik, Mas. Nah, itu. Ya. Jadi nanti akan terbuka filenya ya. Jadi ini isinya sebenarnya nanti isinya adalah tugasnya. Ini saya cuman asal ngupload aja, tapi nanti isinya adalah tugasnya. Tugasnya misalkan hitunglah A, misalkan berapa tegangan keluaran trafo, B, berapa efisiensi trafo. Nah, ini nanti di dalam file ini adalah ada rincian tugasnya, gitu ya.
Oke, di close Mas, di close coba. Nah, jadi di file rundown 1 ini nanti atau di file yang nanti Bapak Ibu dosen berikan itu ada instruksi dari tugas yang akan dikerjakan oleh adik-adik. Misalkan hitunglah diketahui trafo dengan nilitan 1:40, misalkan tegangan masukannya adalah 220, hitunglah tegangan keluarannya, itu ada di dalam file ya. Dan nanti adik-adik cara ngumpulkannya di scroll ke bawah. Coba di scroll ke bawah, Dek. Nah, add submission. Nah, di sini adik-adik tinggal ketikkan jawabannya di situ ya. Jawabannya tinggal diketik di situ. Nah, misalkan tadi tugasnya hitunglah tegangan keluaran. Jadi jawabannya adalah tegangan keluaran adalah sekian volt gitu misalkan. Ya, di save Mas. Ya, coba dilihat di atas. Nah, di sini ada yang berubah ya. Tadi submission statusnya adalah no submission. Sekarang tulisannya adalah apa? Submitted for grading ya. Submitted for grading itu artinya kalian sudah mengumpulkan tugas ya. Kalian sudah mengumpulkan tugas. Grading status not graded, berarti tugasnya belum dinilai sama dosennya gitu ya. Jadi sudah dikumpulkan tapi sama dosennya belum dinilai. Nah, sekarang misalkan ini saya nilai ya. Saya nilai dari sini. Saya nilai. Nah, sekarang di refresh Mas. Di refresh. Sudah saya nilai. Nah, bedanya adalah grading statusnya. Kalau tadi not graded atau belum dinilai, sekarang sudah dinilai graded. Nilainya berapa? Nilainya kalian coba scroll ke bawah, Dek. Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Nah, itu nilainya itu ya. Berarti sudah saya nilai, nilainya adalah 100. Ya, jadi di sini kalian bisa mengumpulkan tugas dan juga bisa memantau apakah sudah dinilai atau belum, kapan deadline-nya, gitu ya. Nilainya berapa, tergantung kalau dosennya sudah ngasih nilai, nanti nilainya di scroll ke bawah, nanti ada nilainya. Oke, sampai tugas di sini, ada pertanyaan apa enggak? Belum ada pertanyaan. Ada. Oke, kalau belum, Mas Adam Galih silakan diklik yang sebelah kiri Mas, coba tutorial Elino. Kembali lagi ke tadi. Jangan di back, diklik coba tutorial Elino aja, yang kiri atas. Nah, itu. Nah, itu tugas tipe pertama ya. Jadi cara mengumpulkannya adalah ngetik langsung di Elino. Sekarang tugas tipe kedua, coba diklik. Nah, di sini instruksinya bukan lewat file, instruksinya langsung di situ ya. Instruksinya apa di situ? Tugas 2. Instruksinya apa? Jelaskan prinsip kerja mesin sinkron. Ya, bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi instruksinya ada dalam file. Kalau sekarang instruksinya ada langsung di Elino ya. Instruksinya adalah jelaskan prinsip kerja mesin sinkron. Deadline-nya kapan Mas itu Mas? 5 Oktober 2020. Ya, jam 12 siang. 12 siang ya. Jadi itu tugasnya, instruksinya adalah jelaskan prinsip kerja mesin sinkron. Deadline-nya adalah 5 Oktober hari Senin jam 12 siang. Kalian belum mengumpulkan, no attempt, dan juga belum dinilai sama dosennya, not graded. Nah, sekarang caranya garap tugasnya adalah di scroll ke bawah sama kayak tadi. Nah, adik-adik bisa klik add submission sama kayak tadi ya. Nah, bawah. Nah, sekarang yang dikehendaki dosennya itu bukan ngetik langsung di Elino, tapi kalian ngupload file ya. Jadi kalian kerjakan dulu di file, bisa di kertas, di foto, atau bisa di Microsoft Word, terserah dosennya ya, disuruh ngapain ya. Nah, filenya itu yang diupload, gitu ya. Nah, coba sekarang kamu upload Mas, diklik logo bawah itu, bukan logo
Bukan, logo panah bawah, Mas. Ini. Ya, itu klik. Nah, terus kamu upload a file. Nah, klik itu. Nah, kamu pilih filenya. File sembarang lah ya. File sembarang. Bisa PPT atau bisa Microsoft Word. Misalkan apa? Jasa ya, enggak apa-apa. Ayo, diupload. Ini, Pak. Ya, misalkan nanti realnya kalian ngerjakan di kertas atau ngerjakan di Word, file itu yang diupload ya. File itu yang diupload. Nah, ini ditunggu dulu, ini agak lama memang. Ya, rahmatullah. Nah, udah ya, udah masuk ya. Sekarang di save change, Mas. Nah, bawah. Nah, sekarang ini kamu udah ngumpulin atau belum? Caranya tahu gimana? Ada tulisan submit for grading. Ya, ada tulisan submit for grading. Ini sudah dinilai atau belum, Mas Arif Ramadan? Arif Ramadan ada? Halo, Mas Arif Ramadan? Iya, Pak. Ya, ini sudah dinilai atau belum sama dosennya? Sudah. Sudah dinilai atau belum? Sudah. Caranya tahu gimana? Kok udah? Ini udah dinilai belum? Submission status. Submitted for grading. Ya, benar enggak, Mas? Mas ini siapa sih? Mas apa mau jadi lali aku? Adam Galeh. Benar enggak, Mas? Salah, Pak. Salah. Yang benar apa, Mas? Belum dinilai. Ya. Ya kan, Tadi pertanyaannya adalah sudah dinilai atau belum? Jawabannya belum, Mas. Sudah dilihat. Ya. Jadi jawabannya belum dinilai tapi sudah submit. Ya. Oh, iya. Yang paling atas itu adalah sudah disubmit. Sudah dikumpulin, ya. Ya. Tapi belum dinilai, not graded ya. Jadi gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya, Pak. Belum ada ya. Oke, sekarang Pak, tanya. Berarti kalau yang tugasnya yang kayak ngetek secara online terus nanti di save itu ada tidak? Ada secara online nanti di save ya kayak yang pertama tadi, contoh pertama tadi, Mas. Oh iya ya. Terima kasih, Pak. Ada. Ya. Tugasnya mau diketik online di Elino atau mau secara upload file itu nanti terserah dosennya. Terserah dari settingan dosennya. Gitu ya, Mas ya. Oke, sekarang saya coba nilai ya, Mas. Saya coba nilai. Nah, sekarang di-refresh, Mas, coba di-refresh. Nah, coba Mas, coba gini lagi. Mas Aditya Prasojo. Ada enggak orangnya? Aditya Prasojo. Atau Mas Aldo Octavian. Ada enggak? Aldo Octavian. Ya, di unmute, Mas. Saya mau ngomong, Mas. Aldo Octavian. Ya. Mas Aldo, ini sudah dinilai atau belum? Sudah. Caranya tahu gimana? Kok udah dinilai? Dilihat sudah grading tuh, grading status sama di scroll ke bawah. Ya, coba scroll bawah, Mas. Ya, berapa nilainya, Mas? 90 dari 100. Ya, 90 dari 100. Betul ya, Mas Aldo, 100. Oke, ada pertanyaan sini caranya mengumpulkan tugas? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kalau sudah disubmit bisa diedit nggak? Oh ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas apa namanya? Devanadi.
Ada pertanyaan dari Mas Devanadi. Itu apabila sudah diupload bisa diedit apa enggak? Jawabannya adalah bisa, selama belum dikasih nilai sama dosennya. Bentar, nilainya tak hapus dulu ya. Ini tadi misalkan tugas 2 ini nilainya tak hapus dulu. Tak hapus dulu, oke. Nah, coba sampean refresh Mas. Mas apa jenengmu? Mas Adam. Di refresh. Udah ya. Coba naik ke atas. Nah, ini kan belum dinilai nih. Nah, sekarang bisa diedit bawah. Nah, editnya adalah edit submission itu. Nah, tinggal kalian edit ya. File yang tadi kamu klik. Yang ijazah tadi kamu klik, terus kamu klik delete itu, di atas itu ada delete. Nah, itu delete. Oke. Nah, nanti kamu ganti dengan file yang lain. Gitu ya. Mas Deviandi ya, tadi namanya apa? Devanadi. Mas Devanadi. Terima kasih, Pak. Ya, itu bisa dilakukan apabila belum dinilai, Mas. Tapi kalau sudah dinilai, kamu edit, bisa juga. Tapi kan buat apa? Dosennya kan sudah menilai ya. Jadi bisa dilakukan selama belum dilihat sama dosennya dan belum dinilai. Tapi kalau dosennya sudah nilai, kamu tetap ganti tetap bisa ganti, tapi kan sudah dinilai, enggak ngefek ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi yang terakhir, ya, yaitu adalah mengisi kuis, Mas. Coba diklik, ya, coba tutorial Elino bahwa itu ada kuis ya. Oke, diklik kuisnya, sebentar. Jadi kuis ini biasanya sifatnya kalau dosen-dosen mau memberi ujian UAS atau UTS itu ya, biasanya pakainya kuis. Coba Mas Adam dibaca, Mas. Apa itu tulisannya di situ? Yang bawahnya kuis 1, Pak. Ya, kuis 1. Terus? This quiz opened at Monday, 28 September 2020, pukul 8.43 AM. Stop. Jadi kuis ini bisa mulai dikerjakan mulai tanggal 28 September jam 8.43. Bisa jadi ini diundur ya, bisa jadi gitu. Bisa jadi belum bisa dikerjakan. Ini tapi ini kasusnya sudah bisa dikerjakan. Jadi ini sekarang bisa dikerjakan. Intinya gitu ya, karena sekarang udah tanggal 28, udah jam 10 lebih. Yang baris 2, Mas. Apa tulisannya, Mas? This quiz will close at Thursday, 1 Oktober 2020 pukul 8.43 ya. Siang. Jadi maksimal ngerjakan kuis ini tanggal 1 Oktober jam 8.43. Jadi lebih dari jam 8.43 tanggal 1 Oktober kalian nggak bisa lagi ngerjakan kuis ya. Terus bawahnya time limit 1 hour. Nah, time limit 1 hour. Jadi misalkan Mas Adam mulai ngerjakan sekarang jam 10.41, maka deadline mengerjakannya adalah jam 11.41 ya. Jadi Mas Adam mengerjakan 10.41, otomatis Elino akan menghitung 1 jam. Jadi dia hanya bisa mengerjakan sampai jam 11.41. Tapi kalau Mas Adam mengerjakannya nanti malam jam 9 malam, berarti waktu mengerjakannya adalah 1 jam sampai jam 10 malam, gitu ya. Tapi Mas Adam tidak bisa mengerjakan lebih dari hari Kamis tanggal 1 Oktober jam 8.43. Jadi gitu ya. Bisa dipahami enggak nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi bisa ngerjakannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus waktu pengerjaannya adalah 1 jam. Bawahnya apa Mas? Grading method highest grade. Nah, grading method highest grade. Ini maksudnya kalau kalian mengerjakan lebih dari 1 kali, nanti yang dinilai adalah nilai tertinggi. Tapi itu biasanya cuma 1 kali mengerjakan, biasanya gitu. Coba dibuka Mas kuisnya, Mas. Attempt quiz now. Tar, jangan dulu. Wis kadung ya. Ya wis kadung. Nah, ini kalian kan mulai ngerjakan, Mas. Di sebelah kanan tuh ada deadline-nya. Kasihkan 1 jam ya. 5948. Nah, itu ada 2 soal, tak bikin soal. Siapakah presiden pertama Indonesia dan 1+1. Jangan diisi dulu. Misalkan tiba-tiba listriknya mati,
kemudian laptop mati, tidak ada baterainya gitu ya. Nah, terus tiba-tiba 10 menit kemudian baru listriknya nyala. Coba kamu close Mas, El Nino-nya kamu close. Nah gini ya, kamu belum sempat kerjain, listriknya mati. Nah, coba kamu masuk lagi, plus. Nah, tenang aja, adik-adik tetap bisa ngerjakan ya, bukan berarti nanti langsung otomatis keluar. Tinggal dibuka El Nino-nya, login lagi. Masuk ke coba tadi. Nah, bawah. Kuis. Nah, itu kuis, diklik kuisnya. Nah, bawah. Nah, ini kan kamu lagi in progress ya. Jadi yang tadi sedang progress, tidak serta-merta hilang. Misalkan ada 100 pertanyaan ya Mas ya. Ada 100 pertanyaan, kamu sudah ngerjakan 50. Nah, 50 listriknya mati. Nah, jangan khawatir, yang 50 tadi tetap ada rekornya. Tinggal di continue Mas. Nah, ini bisa dilanjutkan. Nah, waktunya tetap dilanjutkan ya tadi ya. Tadi kan sudah 2 menit. Ya, jadi gitu ya Mas ya. Nanti tinggal dijawab. Coba Mas, siapa presiden pertama dijawab. Kemudian 1 tambah 1, jawabannya berapa? Ya, kalau sudah di finish time. Ya, bawah. Berarti kalau sudah submit all and finish. Kalau ragu-ragu klik yang atas, kembali lagi ke time. Tapi kalau sudah siap, sudah ready, sudah semua dijawab, tinggal submit all and finish. Nah, kalau udah ya, apa kamu yakin? Kalau yakin di submit all and finish. Nah, jadi gini, dua-duanya jawabannya adalah benar ya, bawah. Nah, jadi gitu ya, Mas adik-adik sekalian. Jadi kuis ini sifatnya adalah online, recordnya tetap online. Jadi misalkan ada 100 soal, sudah ngerjakan 50, kok lampunya mati, nggak usah khawatir, yang 50 tadi sudah dijawab, masih ada recordnya. Tidak usah, tidak serta-merta ngulangi dari awal. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Bapak Wahyano, Pak Yanwar tadi ada pertanyaan. Kurang tahu Bapak, kalau perkenalan pejabat kayaknya apa namanya? Tadi sepertinya Pak Hartono perkenalannya waktu di depan bengkel, Pak. Tapi kalau yang tadi hanya pengenalan Alino. Oh ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Muhammad Lutfi ya. Izin bertanya Pak, kok topik sudah saya klik, tapi tidak muncul-muncul tugas, diskusi dan lain-lain, itu gimana ya? Muhammad Lutfi ya? Mana orangnya Lutfi? Ada Lutfi? Ya, halo, Pak. Kenapa kok enggak ada? Berarti belum diupload sama dosennya berarti Mas. Belum diupload sama dosennya. Berarti, nanti nunggu dulu. Oh ya. Nah. Ya Pak, makasih. Coba gini aja lah, Mas Muhammad Lutfi nanti tak masukkan ke coba ini ya. Nah, nanti bisa diekspor sendiri. Dicoba-coba sendiri. Muhammad Lutfi ya. Ya. Muhammad Lutfi. Kita masukkan ke Muhammad Lutfi 321200 ya, ini ya benar ya? Iya, ya benar. Ya, nanti coba sendiri ada mata kuliah coba Lino. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bagus Titus Hermawan. Ya, sama-sama Mas. Mas Bagus tanya, Pak, saya mau nanya kalau misalkan kita lampu mati itu waktunya berhenti atau masih lanjut? Jawabannya adalah masih lanjut ya. Jawabannya adalah masih lanjut. Jadi kalau misalkan waktunya berhenti, kalau misalkan mati lampu, segera hubungi dosennya. Pak, ini saya mati lampu. Nah, terus kamu siapkan buktinya, kamu foto gitu ya. Nanti dosennya akan ngasih tambahan waktu. Jadi gitu ya. Waktunya tidak berhenti tapi lanjut, supaya ada toleransi, kamu hubungi langsung dosen yang bersangkutan, nanti dosennya akan ngasih tambahan waktu, gitu Mas. Jadi waktunya tetap berlanjut, Oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada?
Belum, lanjut. Ya, kalau enggak ada, Mas Adam Galih, silakan ditutup, Mas. Gantian saya yang screen. Oke. Nanti, Mas, video ini akan saya upload, ya. Video ini akan saya upload di channel saya ini. Silakan adik-adik bisa pantau channelnya ya. Bisa dipantau atau di-subscribe. Nanti akan saya upload dan saya akan ketik di deskripsi ininya, materinya, ya, termasuk nanti PPT-nya ini akan saya bagikan ke adik-adik mahasiswa. Oke, kurang lebih itu, insya Allah 6 materi ini cukup ya untuk adik-adik bisa mengerjakan El Nino. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa buka YouTube saya dulu. Kalau di YouTube terjawab ya berarti alhamdulillah. Kalau di YouTube belum terjawab, adik-adik bisa menghubungi saya di nomor WA ini ya. Nah, adik-adik bisa menghubungi saya di nomor WA. Oke, mungkin itu adik-adik sekalian. Saya kembalikan ke Pak Hartono, Pak. Monggo, Bapak. Terima kasih Pak Yanwar atas informasi penggunaan El Nino. Kemudian acara selanjutnya, kami persilahkan para kaprodi untuk menambahkan informasi barangkali yang berguna bagi mahasiswa baru. Monggo kita persilahkan di antara 4 prodi, siapapun yang sudah siap, monggo, karena Pak Riles masih di Jakarta, mungkin kalau nanti, tapi sudah kita kontak, intinya sudah kita beri link. Monggo kami persilakan, mulai dari siapa saja, yang penting para prodi bisa menambahkan informasi mengenai prodinya. Terima kasih. Monggo. Kami persilakan. Pak Wayono, mau masuk dulu? Iya, Pak. Ya, Saya dulu, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Nama saya Wahyono, Kaprodi Teknik Konversi Energi. Nah, untuk maba khususnya Prodi Teknik Konversi Energi itu kuliah sudah dimulai sekarang sebetulnya, namun ini waktunya diambil untuk ada presentasi El Nino dulu. Nah, untuk yang lain nanti bisa dihubungi dosen masing-masing, nanti minta informasi nomor HP-nya dosen masing-masing. Kalau misalnya El Nino-nya belum diisi, minta untuk diisi, apakah sudah dimasukkan namanya atau belum, nanti bisa ditanyakan. Kemudian untuk yang praktikum yang rencana akan diadakan offline itu insya Allah akan diadakan Jumat nanti. Maba untuk KE dan PE masuk semua dulu. Nanti barangkali nanti juga akan ditemui oleh Kaprodi KE dan PE. Informasi tambahan yang lain nanti kami akan minta waktu kepada kalebnya yang di bengkel mekanik. Gitu. Jadi itu untuk selanjutnya perkenalan dosen lain nanti menunggu ya Pak. Menunggu untuk dosen-dosen yang lain, menunggu kami nanti koordinasi dengan Kaprodi PE. Terima kasih. Matur nuwun Pak Hartono. Terima kasih Pak Wahyono atas infonya. Kami lanjutkan barangkali dari Kaprodi yang lain, bisa yang dari D3 Teknik Mesin, MS maupun PE. Monggo kami persilakan. Pak Mul, Pak Gus, sama Pak Riles, kami persilakan. Atau nanti barangkali Pak Sekjur, Pak Abdul Syukur bisa memberikan masukan, monggo kami persilakan. Pak sini. Ini Pak Mul baru ngurusi jadwal, ngeprint jadwal, belum pengen ngomong nanti Jumat saja. Ya. Oh ya, terima kasih, nggak apa-apa. Mungkin yang lain Pak Gus Slamet ini yang Jalan apa? Sumur Broto. Sambil menunggu para Kaprodi yang lain, barangkali ada yang bertanya. Monggo para mahasiswa ini.
yang tadi. Pak, mau tanya, apakah udah ganti. Jumat ini langsung praktek atau masih perkenalan? Masalahnya kalau praktek, apakah harus bawa alat-alat ukur atau yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Ini Anda satu apa? Halo? Anda Saya satu apa ini? dari satu KIC. Oh, KIC. Jadi begini, kalau praktikum yang jelas Anda, karena tadi belum ada pakaian kerja, pakai kaos, kemudian sepatunya kulit, ya, kemudian pakai masker, intinya itu ya. Jadi alatnya, alat ukur nggak perlu bawa, udah ada semua di sini, ya. Jadi orang-orang saja lah, ya. Yang penting Anda pakai APD, itu intinya itu. Ya, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Ya, yang lain. Izin bertanya Pak. Ya. Saya kan kelas KE 1A, jam pertama, jam kedua kan ada teori. Jam ketiga baru praktek, itu dari pagi udah di Polines atau jam ketiga kita baru ke Polines Pak? Terima kasih. Jadi karena logikanya kan teori kan online ya. Jadi bisa saja Anda dari rumah nggak masalah. Ya. Tapi kalau Anda melihat waktu, Anda harus hati-hati perjalanan ya toh. Jadi prakteknya kan offline. Ya. Meskipun teorinya di rumah ya nggak, di online ya nggak masalah. Tapi Anda memperhitungkan waktu lah ya, karena pergantiannya kan langsung ya. Ya. Jelas ya. Jadi bisa dari Politeknik juga bisa sekaligus sudah berangkat di sini. Mungkin waktunya cukup kalau Anda dari rumah. Saya kira itu ya. Siapa? Ya. Silakan yang lain. Ini saya batasi waktunya ya, maksimal kita sampai jam 12. Nanti barangkali ada Kaprodi yang mau ngisi, kami persilakan ya. Tapi ini sambil menunggu Kaprodi yang mau ngisi, atau nanti ada tambahan dari Pak Yanawar atau Pak Wahyono, monggo. Tapi intinya maksimal kita jam 12. Ya, silakan yang mau tanya, atau para Kaprodi yang mau ngisi, Pak Abdul Syukur, atau yang lain silakan. Tapi yang jelas tadi Pak Wahyono, Pak Kaprodi di 3 teknik kompetensi sudah menyampaikan ya. Nanti ada perkenalan para dosen, ya biar Anda tahu semua hari Jumat itu ya. Memang kalau nggak ada pandemi, sebetulnya itu ada acara itu ya, karena nanti makanya kan dikenalkan nanti dosennya. Barangkali nanti di mesin juga ada ya, terserah aja para Kaprodinya. Mungkin ada yang bertanya dulu. Memang saya batasi sampai jam 12, tapi kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, Kaprodi yang lain sudah nggak ngisi ya, apa boleh buat lah ya. Kita nanti akan tutup. Kita tunggu dulu, barangkali ada yang bertanya, silakan. Pak, itu ada yang bertanya itu loh Pak, di chat itu loh. Ada yang bertanya, kalau sudah pakai, sudah punya sepatu safety, gimana? Jadi gini, yang jelas ini untuk sepatu safety shoes-nya itu nanti kita lihatlah ya. Memang saya memang itu kan kaitannya dengan apa? Biaya ya. Nanti akan kita konsultasikan lah. Kalau memang standarnya hampir sama ya mungkin nanti kita sampaikan aja ke jurusan ya. Kalau memang hampir sama. Tapi kalau sepatu safety shoes-nya jauh seperti yang kita akan bagikan, tentunya harus kita bicarakan dulu. Intinya itu ya. Nanti kita lihat ya, coba nanti kalau pas praktek dipakai aja, nanti kita lihat nanti. Mungkin itu ya. Ada yang tanya lagi, silakan. Pak Wahyono. Untuk Pak Tono, ya. Itu untuk sepatu safety shoes kan biasanya sudah dapat jatah dari Poli toh? Include dengan UKT apa enggak gitu? Ya, jadi gini. Kemarin mungkin sudah disampaikan. Jadi itu enggak include Pak Wahyono. Jadi sekarang gini, ketoknya kemarin waktu di Bandungan itu Pak Saniman sudah menyampaikan ya. Jadi nanti ada 2 wadah itu. Yang pertama UKT itu sudah tersendiri.
Nah, kemudian kegiatan pembayaran di selain UKT itu nanti ada tempatnya tersendiri, Pak. Nanti sertifikasi lewat sana, termasuk ini nanti mungkin pakaian kerja ini, termasuk yang lainnya. Karena kan itu harus beli. Nah, itu akan dilewatkan oleh wadah yang beda. Itu ada tempatnya sendiri. Memang itu masih proses penggodokan ini, Pak Wahyono. Jadi kemarin sepintas Pak Sineman menjelaskan seperti itu. Jadi UKT jelas tersendiri, kemudian kebutuhan yang lain ada tempatnya tersendiri. Mungkin itu Pak Wahyono. Jadi bukan include di UKT, itu tersendiri. Ya. Betul. Mungkin ada yang lain dulu. Sebelum saya, ini ada siapa ini? Ivan Wahyu ini siapa ini? Oh, enggak. Kalau nggak ada yang bertanya, akan saya akhiri. Pak Wahyono, Pak Yanuar mungkin ada tambahan? Nggak ada. Cukup. Cukup, Pak. Oh, saya kira kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih kepada Pak Yanuar, Bapak Ibu dosen sekalian, serta para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa kontak yang bersangkutan, bisa ke Kaprodi, kalau yang Elino ke Pak Yanuar atau ke saya, ya. Mungkin itu. Saya akhiri pertemuan ini secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.